Horas, selamat pagi, Inang, Amang, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan harian buat kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, anugerah dalam bahasa Latin gratia, dalam bahasa Inggris grace, asiniroha di dalam bahasa Batak, charis di dalam bahasa Yunani. Dari kata charis muncul kata karisma, lalu ada kata karismatik. Anugerah adalah pemberian. Dalam konteks ayat ini, anugerah adalah pemberian dari Allah yang diberikan berdasarkan belas kasih Allah. Anugerah diberikan bukan karena perbuatan atau jasa kita. Martin Luther berkata, keselamatan itu sola gratia, hanya anugerah. Di sini Rasul Paulus bersaksi tentang hidupnya, pelayanannya, juga tentang kelemahannya. Sebenarnya Paulus bisa saja bermegah atau memegahkan diri atas keberhasilan pekabaran Injil yang ia lakukan. Tetapi bagi Paulus itu tidak perlu dan tidak ada alasan untuk bermegah. Paulus bahkan bersaksi bahwa ada duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam dia, supaya dia tidak meninggikan diri. Paulus sudah 3 kali meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu, yaitu duri dalam dagingnya itu, mundur dari hadapannya. Tetapi Tuhan menjawab Paulus, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Satu kalimat yang indah, kalimat yang menguatkan. Tuhan ternyata tidak membutuhkan orang yang sempurna, sebab memang tidak ada orang yang sempurna. Tuhan juga tidak membutuhkan orang yang kuat, yang hebat seperti Superman. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi hambanya melayani Dia. Tuhan bisa pakai siapa saja manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya untuk melaksanakan tugas yang Allah perintahkan padanya. Kelemahan tidak perlu disangkal atau disalahkan. Kelemahan itu perlu sebagai rem agar manusia tidak sombong, tidak bermegah diri. Dan seperti firman Tuhan kepada Paulus, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tahu kelemahan kita. Di dalam kelemahan kita itu justru kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam kelemahan kita, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Di dalam kelemahan kita diingatkan akan keterbatasan kita, dan di keterbatasan kita itulah kita butuh Tuhan. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk kasih pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya firman-Mu memberi dorongan
motivasi bagi kami dalam menjalani hari ini, terutama di dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, aktivitas, tanggung jawab kami, dan pelayanan kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau bersedia menerima kami apa adanya. Engkau yang menciptakan kami, karena itu Engkaulah yang paling memahami, mengenal kami setiap pribadi. Tuhan tahu akan segala kelebihan dan kekurangan kami, kekuatan dan kelemahan kami. Apapun keadaan kami, Tuhan bersedia menerima kami, bahkan Tuhan bersedia memakai kami, melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi dorongan dan motivasi bagi kami, bahwa di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami pun, kami dapat melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan tugas-tugas pelayanan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan dapat pakai kami menjadi saluran berkat-Mu melalui pelayanan kami di dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua jemaat-Mu, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap orang tua di dalam pekerjaan, di dalam membimbing, menuntun anak-anak kami, berkati anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, agar mereka juga dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, menyenangkan hati orang tua, dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam setiap langkah, aktivitas, dan pekerjaan serta pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.